Acara ini dipersembahkan oleh Kota Bekasi terus menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2025 dengan nilai PDRB mencapai 118,96 triliun rupiah. Sektor industri dan perdagangan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Pertumbuhan populasi turut mendorong ekspansi sektor retail, menjadikan Bekasi sebagai pusat ekonomi baru di kawasan Jabodetabek. Namun, di balik pesatnya urbanisasi, tersimpan tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kepadatan penduduk, hingga degradasi lingkungan. Untuk menjawab itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang yang disiplin, penguatan transportasi publik, penyediaan hunian terjangkau, dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan warga, Bekasi berpeluang menjadi kota modern yang tertata, nyaman ditinggali, dan tangguh menghadapi masa depan. Bekasi, kota yang tumbuh, bergerak, dan terus berbenah menuju keberlanjutan. Bekasi, nyaman kotanya, sejahtera warganya. Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di Speak After Lunch. Nah pemirsa, tahun 2025 menjadi fase penting bagi kota Bekasi dalam perjalanan menuju kota metropolitan modern. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan hunian dan bisnis, serta peningkatan layanan digital mendorong Bekasi semakin mandiri dan strategis di wilayah Jabodetabek. Sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan tol, transportasi massal, dan digitalisasi layanan publik terus berkembang untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi kota. Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, perlu rencana-rencana yang matang. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lengkap tentang pendidikan dan perkembangan wilayah Bekasi, nyaman kotanya, sejahtera warganya, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah ini kita langsung saja nih Pak, karena sepertinya saya dan pemirsa di rumah ini juga sudah begitu penasaran ya gitu. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Bapak ini mengenai perkembangan Kota Bekasi saat ini? Ya, hari ini kita bisa lihat perkembangan Kota Bekasi ini sangat maju pesat, berkembang, banyak investasi, juga pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik ya, supaya masyarakat Kota Bekasi ini semakin nyaman dan sejahtera tinggal di Kota Bekasi. Oke. Tapi kalau khusus untuk di tahun 2025 ini, apakah ada strategi khusus gitu Pak untuk pengembangan Kota Bekasi ke depannya? Ya, Kota Bekasi berkembang tentunya banyak investasi, kegiatan-kegiatan ekonomi, orang berusaha secara nyaman. Makanya kita punya target dalam memperkuat dan mengawasi visi Kota Bekasi yang nyaman sejahtera itu, salah satunya adalah kebijakan pendapatan daerah. Hari ini kita memiliki angka 6,8 triliun. Tentunya ini berdasarkan dari pajak dan retribusi masyarakat. Dan itu kembali lagi untuk pembangunan Kota Bekasi. Oke. Lalu kalau saya baca nih Pak ya, di salah satu misi pembangunan ke depannya yaitu menuju Bekasi bertaraf internasional. Nah ini seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Memang banyak investasi kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri ya, seperti Korea, Cina ya. Bagaimana nanti membangun teknologi ya, persampahan ya, agar bagaimana sampah yang ada di Kota Bekasi ya itu menjadi energi listrik. Nah, sehingga itu sudah ada kerjasama dengan Korea, Cina, sehingga pemerintah daerah dalam ini Wali Kota Bekasi sudah melaksanakan MOU dan juga rencana strategis untuk itu. Dan juga di bidang-bidang lain berkaitan dengan apa nanti ada misalnya kegiatan wisata air ya,
Di RPJMD sudah dibunyikan, nah ini sedang ada penataan. Oke. Selain tadi sampah dan juga wisata air, kiranya apa mungkin rencana dari Kota Bekasi sendiri untuk mengajak lagi nih gitu, mungkin wisatawan dari internasional untuk ke Bekasi gitu Pak, mungkin ada nggak selain kerjasama? Ya, wisatawan dan juga banyak investasi di Kota Bekasi ini. Banyak kegiatan-kegiatan program pemerintah daerah yang bisa dilakukan bersama. Kita punya juga kegiatan program Sport City ya. Bagaimana Kota Bekasi ini dibangun menjadi kota olahraga dan tentunya juga ada pengembangan olahraga dan bisa juga dikerjasamakan dengan pemerintah Korea ya, sehingga pemerintah Kota Bekasi hari ini yang disiapkan untuk rencana strategis untuk menuju itu. Oke, sejauh ini bagaimana Pak koordinasi dengan investor-investor gitu ya, khususnya dari luar negeri gitu, melihat peluang di Kota Bekasi sendiri? Ya, tentunya ini dibarengi dengan perizinan ya, perizinan yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan ada kepastian hukum ya, sehingga pemerintah daerah hari ini memiliki visi nyaman kotanya, sejahtera warganya. Jadi kalau bagaimana mungkin orang lain atau daerah lain mau berinvestasi kalau kotanya nggak nyaman? Nggak nyaman, benar. Karena memang beberapa tantangan ini terkait dengan izin yang sulit begitu ya Pak ya, sehingga ini agak bikin investornya agak ragu-ragu begitu karena dipersulit. Nah ini di Kota Bekasi dipermudah begitu ya izinnya. Betul, makanya kita punya namanya Mall Pelayanan Publik. Ya, MPP itu berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Dan itu memudahkan siapapun mengurus perizinan berkaitan dengan usaha, kemudian pelayanan publik, itu dilayani di Mall Pelayanan Publik ini. Oke, jadi lebih mudah begitu ya. Lebih mudah. Nah, namun Pak, sebenarnya mungkin ada banyak tantangan nih pembangunan yang dihadapi Kota Bekasi saat ini. Salah satunya di bidang infrastruktur. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira bagaimana sih Pak pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi saat ini? Pembangunan infrastruktur ini memang yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah hari ini dan diawasi oleh DPRD, itu kaitan dengan jalan-jalan utama. Kemudian jalan antar connecting kecamatan, kemudian kelurahan, sampai jalan lingkungan. Jadi memastikan bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini nyaman tinggal di Kota Bekasi, tidak ada lagi jalan yang rusak atau jalan yang berlubang. Nah itu dia yang penting, jalan yang benar ya Pak ya, yang untuk warga begitu ya, memudahkan akses warga gitu ya. Oke, nah ini pemirsa, sepertinya perbincangan kita semakin menarik ya gitu. Namun tahan dulu sejenak karena masih ada lagi hal-hal yang harus kita gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan masih membahas ini mengenai tema kita pada hari ini, pendidikan dan perkembangan di wilayah Kota Bekasi. Nah nih Pak, kalau tadi kita sudah membahas strategi begitu ya, bagaimana Kota Bekasi ini menjadi kota yang layak huni dan tahan terhadap tekanan urbanisasi. Selanjutnya, gimana sih Pak tanggapan Bapak nih untuk permasalahan urbanisasi ini? Apalagi ini salah satu kota dengan UMR terbesar di Indonesia, Kota Bekasi menjadi salah satu destinasi para pencari kerja dari wilayah lain. Ya, tentunya kita punya kebijakan regulasi berkaitan dengan upah ya teman-teman yang bekerja di Kota Bekasi ini setelah menghitung kebutuhan hidup yang layak di Kota Bekasi itu berapa. Ya, sehingga mereka ketika sudah dihitung, diputuskanlah UMR yang hari ini yang teman-teman itu terima, dan itu berkaitan dengan kesejahteraan mereka tinggal di Kota Bekasi. Sehingga pemerintah daerah tentunya sudah berhasil ya bagaimana mempertahankan masyarakat Kota Bekasi ini tetap bekerja dan mengatasi pengangguran. Itu yang paling penting juga. Oke, jadi memang sudah ada perencanaannya gitu ya Pak ya, bagaimana ini akan tercapai. Nah, dengan perkembangan Kota Bekasi yang pesat ditambah juga pertambahan jumlah penduduk gitu ya, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai pengembangan infrastruktur pendidikan di Kota Bekasi saat ini? Kalau tadi kan mungkin dijelaskan infrastrukturnya lebih ke jalan gitu, ini kalau infrastruktur pendidikan seperti apa Pak? Ya, memang kita masih membutuhkan infrastruktur pendidikan itu, sarana-prasarana pendidikan. Sarana-prasarana pendidikan itu berkaitan dengan ruang kelas yang ada di Kota Bekasi, baik itu nanti ada perencanaan ruang kelas baru, kemudian juga membangun sekolah-sekolah
yang memang status di sekolah negeri hari ini masih unit sekolah baru yang masih ada filial atau menumpang di sekolah induk, ini perlu ada pembangunan sekolah SMP negeri yang memang belum memiliki gedung atau bangunan sendiri. Kemudian juga sarana prasarana berkaitan dengan bangku, meja, tempat para siswa belajar supaya nyaman. Jadi mungkin dulu kita sekolah masih pakai meja panjang. Nah, itu masih digunakan di Kota Bekasi. Kita berharap pemerintah daerah yang hari ini punya kebutuhan mobiler itu 39.000 jumlahnya di sekota Bekasi, ini perlu dituntaskan beberapa tahun ke depan ini oleh pemerintah daerah. Nah, ini DPRD sedang mengawasi sarana prasarana pendidikan ini supaya masyarakat Kota Bekasi menyekolahkan anak-anaknya di Kota Bekasi ini nyaman. Jangan sampai kalau sarana prasarananya tidak mendukung, bagaimana mereka dapat belajar dengan nyaman, dapat berprestasi, dapat bekerja, belajar secara tentu secara nyaman dan juga menyenangkan ya di sekolah. Kalau sarana prasarananya tidak mendukung. Oke. Selain sarana dan prasarana, mungkin ada masalah yang menurut Bapak ini harus dibenahi gitu di dalam bidang pendidikan di Kota Bekasi? Ya, memang hari ini Kota Bekasi mengalami kekurangan guru. Hampir data kemarin kita dapatkan 6.000 guru kekurangan di SD dan SMP negeri di Kota Bekasi. Kemudian juga kekurangan pengawas sekolah, kekurangan kepala sekolah, karena banyak yang pensiun. Sehingga formasi kepala sekolah ini juga, ini kita minta juga pemerintah daerah mengajukan formasi ke BKN. Supaya Badan Kepegawaian pusat maupun daerah ini berkoordinasi ya untuk memenuhi ketersediaan guru kepala sekolah agar terjaga peningkatan mutu hari ini yang ada di Kota Bekasi berkaitan dengan mutu pendidikan itu sendiri. Jangan sampai kalau guru sudah kurang, kepala sekolahnya juga kurang, pengawasnya sekolah, bisa dibayangkan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi ini tentu tidak akan mencapai indeks pembangunan manusia yang hari ini kita sudah punya target hampir 9, sekian ya, supaya dan hari ini kita mendapatkan 8, sekian untuk indeks pembangunan manusia. Supaya Kota Bekasi ini betul-betul dikatakan Kota Bekasi yang semakin modern, semakin maju, nyaman kotanya, sejahtera warganya, kan gitu. Oke. Kalau untuk target Pak, itu kan tadi Bapak bilang kita ada masalah kekurangan tenaga pendidik ya, guru yang udah pensiun, kepala sekolah. Nah, itu targetnya kapan agar bisa berjalan untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan di Kota Bekasi? Ya, hari ini sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi, di luar Kota Bekasi, dan juga sudah ada program mahasiswa mengajar. Bagaimana kita ingin kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi maupun di luar Bekasi berkontribusi di Kota Bekasi untuk di bidang pendidikan. Mereka dapat menyampaikan mahasiswa-mahasiswa mereka yang ingin mengajar di Kota Bekasi, kita fasilitasi, kita persilakan. Kalau perlu pemerintah daerah itu membuat Kota Bekasi ini menjadi laboratorium mahasiswa yang ingin praktek mengajar di sekolah negeri di Kota Bekasi, baik itu SD dan SMP. Oh, oke. Baik ya ininya ya Pak, ya, niatnya ya, rencananya ya. Nah Pak, tapi masalah kesenjangan sekolah negeri dan sekolah swasta, ini sistem PPDB yang belum ideal dan lain sebagainya juga nih, apa nih Pak solusi yang sekiranya bisa Bapak tawarkan dalam menghadapi masalah pendidikan ini? Ya, dikotomi sekolah swasta dan sekolah negeri, ini dari dulu belum tuntas-tuntas. Dikotomi ini tentunya berkaitan dengan sarana prasarananya sudah berbeda. Berkaitan dengan bangunannya pun sudah berbeda. Nah, ke depan pemerintah daerah ini sudah mengajukan rancangan kebijakan anggarannya ke DPRD bahwa setiap sekolah swasta pun nanti akan satu sistem dalam SPMB ya, sistem penerimaan murid baru ya, dan setiap sekolah swasta mendapatkan 2 juta untuk uang pangkal di sekolah swasta. Jadi jangan sampai masyarakat hanya memilih sekolah negeri saja, tapi nanti satu sistem itu pilihan baik itu negeri swasta, dan di swasta pun masyarakat bersekolah disubsidi oleh pemerintah daerah. Oke, tapi responnya sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini responnya cukup bagus kalau memang masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah
swasta itu disubsidi. Tapi kalau tidak disubsidi, maka dikotomi muncul lagi bahwa sekolah negeri ini gratis, tapi tidak mahal, tapi di sekolah swasta mahal karena tidak ada subsidinya. Nah, jadi kalau nanti ini diberlakukan, maka menghilangkan atau memperkecil dikotomi sekolah negeri dan swasta. Oke, kalau tadi ngebahas soal permasalahan masalah kesenjangan sosial juga di sekolah gitu ya. Nah, ini gimana sih Pak sebenarnya cara meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi menurut Bapak? Kualitas pendidikan itu kita bersepakat bahwa kualitas pendidikan itu ada di tangan guru. Jadi kalau ingin pendidikan itu berkualitas, harus ada peningkatan mutu guru. Gurunya diberikan pelatihan, diberikan upgrading kemampuan mengajarnya, diberikan fasilitas, dan tidak kalah penting adalah guru harus sejahtera. Jangan sampai kalau guru tidak sejahtera, mereka nanti akan bekerja dan mengajar tidak profesional. Nah, kalau tidak profesional berarti kan banyak guru ini tidak fokus mengajar karena ingin mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai guru. Nah, kita berharap kualitas pendidikan kalau itu dipenuhi oleh pemerintah daerah, ya tentunya ini akan mendekati pendidikan kita akan semakin berkualitas. Oke, ini kalau ngomongin pendidikan nih kayak nggak ada habisnya gitu ya Pak ya. Menarik banget ya pemirsa. Nah, perbincangan ini masih akan terus berlanjut di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Ya pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama Bapak Sardi Effendi. Ya Pak, mari kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Tadi yang semakin seru gitu ya. Tadi kita kalau udah ngebahas kan dalam mewujudkan Kota Bekasi ini yang lebih baik gitu ya dengan pembangunan infrastruktur, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi. Tentunya diperlukan anggaran yang mencukupi nih Pak ya. Nah, apa tanggapan Bapak terhadap PAD Bekasi saat ini? PAD Kota Bekasi hari ini memang berkisar 4,2 triliun. Kalau pendapatannya 6,8 karena ada dana transfer dari pusat. Tapi kan hari ini dana transfer kan berkurang, dipotong. Nah, ini tentunya membuat pemerintah daerah ini berpikir, membuat pemerintah daerah ini harus kreatif, ya menggunakan belanja-belanja daerah. Jangan sampai ada belanja daerah yang tidak efektif. Nah, ini sudah dilakukan efisiensi, dilakukan realokasi dan juga penghematan ya yang dilakukan. Nah, ini tentunya kita juga berharap pemerintah pusat juga memberikan solusi ketika transfer ke daerah ini dikurangi. Tidak mengganggu pelayanan publik yang bersifat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oke. Tapi Pak, ini selain pembangunan infrastruktur, saya dengar ini juga ada program digitalisasi pajak Kota Bekasi. Nah, boleh dijelaskan Pak terkait dengan program ini? Ya, digitalisasi pajak kita inginkan seluruh penerimaan pajak dan retribusi dari wajib pajak dan wajib retribusi ini dilakukan secara digital. Prosesnya lagi tidak ada lagi yang manual. Jadi orang yang wajib pajak atau seseorang yang wajib pajak itu menyampaikan ke Badan Pendapatan Daerah melalui transfer. Kemudian kita harus dashboardnya harus ada per hari. Berapa input yang masuk dari pajak dan retribusi daerah per hari. Tentunya ini harus ada sistem ya, yang dibangun oleh pemerintah daerah secara transparan dan pendekatannya harus berteknologi dan digital. Jadi ini yang belum dilakukan dan digunakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dan ini harus ada komitmen bersama membangun Kota Bekasi ini yang semakin hari harus modern dan transparan berkaitan dengan pajak dan retribusi masyarakat. Oke. Lalu kalau harapan Bapak sendiri setelah adanya digitalisasi pajak di Kota Bekasi ini apa Pak? Ya, harapan saya dengan adanya digitalisasi pajak tentunya pendapatan asli daerah tidak lagi 4,2 triliun tapi 10 triliun supaya ketika pendapatan asli daerah ini semakin besar angkanya, tentu juga banyak pembangunan yang akan dilakukan untuk masyarakat. Kita ingin menata Kota Bekasi ini kan senyaman mungkin, baik itu tamannya, jalannya, saluran drainasenya, dan tidak lagi banjir tentunya. Karena kalau Kota Bekasi ini mengalami kebanjiran atau banjir, tentunya banyak kerugian-kerugian baik yang dialami oleh para
investor ya, karena sudah melihat Kota Bekasi ini semakin hari semakin maju, kita ingin dapatkan, berharap kepada para investasi datang ke Kota Bekasi, gitu. Oke. Lalu kan tadi kita ngomongin juga Pak soal transfer daerah yang dipotong ya, karena rata ya hampir seluruh Indonesia begitu ya, karena berpikir juga bagaimana cara mendapatkan ini gitu. Lalu kira-kira kalau dari DPD Kota Bekasi sendiri, apa program-program yang sekiranya akan tetap dipertahankan dan apa yang akan nantinya mungkin dikaji atau ini untuk dikesampingkan begitu, yang tidak masuk dalam prioritas? Ya kita pertahankan itu yang berkaitan dengan program pelayanan publik ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ya ini harus tetap dipertahankan sebagai prioritas belanja daerah. Kemudian yang kita ingin efisiensikan, kita kurangi tentu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seremonial, ya kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya tidak ada output yang signifikan untuk pelayanan masyarakat, pembangunan untuk masyarakat, yang tidak pro ke masyarakat ini kita kurangi saja. Tapi kalau kaitan dengan pelayanan publik ini harus kita jaga, seperti adanya pembayaran premi ya, PBI, APBD ya, premi masyarakat yang harus dibayarkan oleh APBD ini kita jaga agar masyarakat itu mendapatkan BPJS yang premi dibayarkan oleh APBD dan mereka mudah berobat di rumah sakit manapun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dana BOS daerah ya, BOS bantuan operasional sekolah di setiap daerah ini jangan sampai hilang. Ini tetap ada. Kemudian berkaitan dengan sarana-prasarana kesehatan, kemudian alat kesehatan, karena ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini jangan sampai dipangkas, tapi ini harus diprioritaskan. Oke, lalu terakhir nih Pak, sebelum kita menutup sesi talk show ini gitu ya, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan gitu terhadap masyarakat Kota Bekasi atau harapan Bapak ke depannya nih Pak? Ya, harapan kami di Kota Bekasi tentunya silakan siapapun berinvestasi di Kota Bekasi yang semakin hari semakin nyaman, dan masyarakat pun silakan beraktivitas secara baik di Kota Bekasi, jaga Kota Bekasi yang sudah baik, sudah semakin modern, dan tentunya kita berdoa Kota Bekasi ini semakin hari semakin maju, betul-betul nyaman kotanya, sejahtera warganya, dan berkeadilan. Amin. Tentunya kita berharap semoga Bekasi juga semakin maju ya Pak ya, semakin keren gitu ya Pak ya Kota Bekasi. Semakin ya keren. Semakin keren. Jadi kerennya begini. Oh, kerennya begini jadinya ya. Oke. Dan tentu kita harapkan juga warga Bekasi menyambut antusias begitu ya dengan perkembangan dan juga perencanaan-perencanaan yang baik, khususnya agar warganya tadi sejahtera ya Pak ya, nyaman kotanya, sejahtera warganya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Dr. Sardi Effendi telah bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Keren. Keren ya, makasih ya Bapak, kasih keren ya Pak. Makasih keren. Acara ini dipersembahkan oleh